Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami Kau ingatkan bahwa kami adalah murid-murid Yesus. Kami bukan hanya sekedar penonton, kami bukan hanya sekedar pengikut, tapi lebih daripada itu, kami adalah murid Yesus. Dipanggil untuk menyerupai hidup Yesus. Untuk kami ya Bapa, untuk menyadari anugerah yang tidak mudah ini, yang harus kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku yang terkasih, dalam Injil hari ini kita diingatkan bahwa ada beberapa orang yang menyatakan diri untuk mengikuti Yesus. Meskipun Yesus mengatakan, saya tidak punya tempat untuk tinggal. Tapi tetap mereka mengikuti, ikutilah aku. Bahkan Yesus mengatakan meskipun orang mati harus menguburkan orang mati, biarkan mereka menguburkan orang mati. Mungkin kalimat terakhir ini cukup menggetarkan kita di saat-saat sekarang ini, ketika kita setiap hari melihat TV, puluhan orang dikuburkan, sehari bisa 20, 40 atau 50 orang dikuburkan di suatu tempat penguburan. Kita mendapatkan laporan seperti itu. Biarkan orang mati menguburkan orang mati. Artinya apa? Sesuatu yang harus terjadi dalam hidup ini. Dan kita ditunjukkan dengan mata kepala sendiri, dengan mata yang kelihatan sekarang ini. Kenyataan bahwa pencuri datang di waktu yang kita tidak tahu kapan saja. Dan itu bisa terpapar kepada siapa saja. Entah dia kaya, entah dia miskin, entah dia sakit atau tidak sakit, entah dia menderita atau tidak menderita, entah anak kecil, entah besar, entah orang yang sudah tua renta, ataupun juga orang yang mengandung, perawat, dokter, siapa saja. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, saya ingat akan kata-kata Yesus yang dilaporkan bahwa ada beberapa orang mati karena tertimpa menara Siloam yang jatuh. Yesus dengan mungkin dengan sinis, dengan biarkanlah. Ya. Asalkan kamu bertobat, kamu akan menjadi seperti itu kalau kamu tidak bertobat. Kata-kata Yesus akan pertobatan itu suatu kata-kata yang keras, ya, tetapi juga yang mendesak, ada urgensinya. Saya tidak mau mengatakan bahwa pandemi ini adalah undangan secara umum, secara general seluruh dunia untuk bertobat. Ya, pertobatan kembali kepada Tuhan, ya, mendekat kepada Tuhan dan menyingkirkan dan melepaskan segala sesuatu yang bukan Tuhan, bukan dirinya. Nah, karena itulah maka kita dipanggil untuk menghayati panggilan kita sebagai murid Kristus. Bahkan sebetulnya bukan hanya murid Kristus, tapi kita adalah anak-anak Allah. Nah, gelar sebagai anak Allah dan murid itu merupakan sesuatu gelar yang anugerah, tapi suatu kewajiban dan tanggung jawab yang tidak mudah, yang tidak ringan. Kalau murid berarti kita harus mengikuti Yesus, mengalami apa yang dialami oleh Yesus, menjadi seperti Yesus. Yesus adalah model, Yesus adalah contoh. Ya, maka kita dipanggil untuk menjadi seperti beliau. Nah, seperti beliau seperti apa? Seperti beliau adalah menjalankan kehendak Allah. Satu-satunya makananku adalah menjalankan kehendak Allah. Dan itulah yang harus menjadi pegangan, menjadi contoh, menjadi teladan hidup kita. Ya. Apakah hidupku sekarang ini sesuai dengan kehendak Allah? Dan Yesus mengatakan, ya, saya tidak punya tempat tinggal untuk ditiduri atau ditinggalkan. Maka Yesus belusuan kemana-mana. Tidak ada tempat di mana dia harus menempatkan kepala. Dan itu memang benar.
menunjukkan kepada kita bahwa kemiskinan, ketiadaan, kehampaan, kekosongan, ya, menjadi sesuatu yang harus menjadi pegangan dalam hidup kita sekarang ini. Ya. Nah, lebih dalam daripada sekedar mengikuti secara fisik, ya, ada tahapan-tahapan di mana kita mengikuti secara fisik, tapi mengikuti secara psikis, tapi mengikuti secara spiritual. Ya. Mungkin selama ini kita hanya mengikuti Yesus secara fisik ketika kita ke gereja, ketika kita berdoa rosario bersama-sama. Nggak peduli apakah hidupku baik atau tidak baik. Yang penting aku menunjukkan diri sebagai orang yang menjalankan ritual-ritual kegerejaan. Apakah hidupku sungguh-sungguh mencerminkan kehidupan Kristus? Itu bukan soalku. Yang jelas aku sudah berusaha menjalankan itu. Jadi sekali lagi, hidup kita adalah hidup pertobatan, terus-menerus pertobatan. Ya, pikiran kita, perasaan kita, emosi kita, tindakan kita, hidup batin kita. Maka dalam bacaan minggu lalu kita masih diajak untuk menghayati khotbah di bukit. Ringkasan dari seluruh ajaran Yesus yang tidak cukup hanya segi lahiriah, segi tingkah laku, segi ritual, segi komunalitas, tapi harus mencerminkan perubahan yang signifikan dalam seluruh hidupku, dalam pikiranku, perasaanku. Dan semakin kita mendekat kepada Tuhan, semakin tahu bahwa betapa dosa-dosa yang masih harus kita tanggung. Betapa pikiran-pikiran kita yang seringkali tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita menemukan 7 dosa dalam diri kita: kesombongan, kemalasan, kikir, serakah, cabul, sombong, iri hati. Ya, dan itu semua ke-7 dosa itu masih melekat dalam diri kita. Jadi dosa itu bagi Yesus bukan hanya melakukan tindakan perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan hukum, tetapi lebih daripada itu. Ketika kita dalam hati menghujat seseorang, mengutuk seseorang, itu sudah berarti kita membunuh seseorang. Ya, jadi para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita diajak untuk lebih masuk ke kedalaman, ya, lebih masuk ke kedalaman, menjadi serupa dengan Yesus. Maka ketika kemarin Yesus menyembuhkan seorang ibu yang sudah 12 tahun menderita pendarahan, dia mengatakan, asalku jamah saja jumbai-jumbaku, aku akan sembuh. Dan sembuh. Itu menunjukkan kepada kita ada suatu relasi personal dan interior di dalam hidup batin kita. Jadi kita harus memperhatikan hidup batin kita, bukan hanya hidup di luar eksternal, tetapi interior, internal kita. Dan itu merupakan suatu perjuangan yang tidak mudah. Maka saya mengatakan doa batin yang sudah berkali-kali saya katakan dalam doa ini, yaitu doa batin. Dan itu latihan. Ya, doa batin itu, Tuhan Yesus kasihanlah aku orang berdosa ini. Terus diulang-ulang, itu doa batin. Ya, doa kisah seorang peziarah yang mau mendaraskan, merapalkan doa itu 1000 kali setiap hari. Sampai akhirnya dia menemukan bahwa di dalam dirinya, roh Tuhan dalam diriku berdoa untuk aku. Dan rohku berdoa untuk aku. Bukan lagi aku yang berdoa, tapi roh yang dalam diriku berdoa untuk aku. Dan inilah hidup yang sebetulnya suatu doa kontemplatif. Jadi Tuhan sendiri yang berdoa untuk aku di dalam diriku, dengan di mana aku terjadi perjumpaan bukan Tuhan, tapi roh Tuhan dalam diriku yang berdoa untuk aku demi kebaikan aku sendiri. Dan itu yang menjadi pegangan hidup kita. Sekarang coba misalnya kita lihat. Saya ajak Anda untuk berdoa, ya. Darah dan air yang memancar dari hati kudus Yesus, sembuhkan aku, sembuhkan orang tuaku, sembuhkan temanku, sembuhkan orang-orang yang kudoakan. Itu didoakan terus-menerus supaya apa? Supaya batin kita dalam diri kita berdoa untuk kita, gitu loh. Dan itu tradisi gereja yang sudah cukup lama, yang disebut hesikasme. Jadi suatu doa aspirasi, doa batin, ya. Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan itu doa batin.
Nah, sekarang ini coba kita lihat, ketika kita sakit, apakah kita bisa berdoa seperti biasanya secara ritual, pakai buku, ya, pakai bersama-sama? Hampir tidak mungkin. Sekarang saja kita ke gereja tidak bisa bersama-sama. Maka apa yang bisa kita lakukan adalah doa batin. Ya, sekali lagi saya mengajak Anda doa batin. Yesus, ampunilah aku orang berdosa ini. Atau darah dan air yang memancar dari titik kudus Yesus, sembuhkan aku. Apapun juga yang Anda doakan secara batin ya. Dan itu yang akan membuat kita damai, membuat kita tenang, membuat kita disembuhkan oleh Yesus, dikuatkan oleh Yesus. Kita merasakan kehadiran Yesus dalam hidup kita, terutama dalam situasi yang sekarang ini. Yesus hadir, pengalaman akan kehadiran Yesus itu sangat fundamental. Maka kita lihat ketika para rasul bersama Yesus di kapal, Yesus sedang tidur. Mereka tidak merasakan bahwa Yesus hadir. Dan itulah membuat mereka takut dan gelisah. Maka Yesus mengatakan, menegur mereka, menghardik mereka. Hai kalian kurang percaya. Nah, itu saudaraku terkasih dalam Kristus. Mari kita bersama-sama mohon supaya kita menjadi murid Yesus, tapi terlebih menjadi anak Yesus. Tuhan mengasihi kita, memberikan segala-galanya kepada kita. Semoga Anda dan saya sungguh-sungguh adalah anak Allah yang terus melatih diri, yang terus exercise, spiritual exercise, maka disebut latihan-latihan rohani yang harus dimulai. Ya, Anda dan saya sekarang saatnya, detik ini juga. Semoga kita semua belajar berani melatih diri, ya. Bukan hanya dengan pikiran, bukan hanya dengan perasaan, tapi dengan hati. Ya, Teresa Avila mengingatkan kita bahwa doa kita, doa verbal, doa mulut, terbatas sekali. Doa pikiran, kita mendoakan A, B, dan C. Oke, doa perasaan dengan apa? Dengan rasa senang, rasa bahagia, tapi doa dalam roh dan kebenaran. Itulah doa batin. Semoga Anda dan saya tergerak untuk melakukan hal seperti ini, supaya kita merasa tenang, damai, dan kuat, bahkan disembuhkan oleh Yesus. Karena Yesus hadir dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.